Ya, teman-teman Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali ke channel Insight Web Academy. Di sini kita kan bicara tentang Apple Watch 8 dalam konteks serinya WeTech nih. Ini seri baru kita ya. Ini adalah video kita yang kedua. Yang pertama dengan rekan saya Christina Rianti. Waktu itu kan teman-teman diajak untuk membahas Samsung Fold 4 ya. Kali ini kita Apple Watch 8. Dalam konteksnya WeTech kan kita bicara tentang gawe teknologi, gawe future of work, yang berarti kita bicara dalam konteks bukan kayak Apple ini untuk bagus atau enggak ya, review segala macam itu kan udah banyak di video yang lain. Tapi kita bicara dalam artian seberapa jauh sih teknologi bisa membantu kita untuk lebih produktif. Teknologi bisa mempersiapkan kita dalam konteks cara kerja masa depan. Nah, saya mau cerita di sini kenapa saya pindah. Sebelumnya saya memakai Fitbit Charge 5. Hampir 9 bulanan ya. Setelah itu kan saya pindah ke Apple Watch 8 ya, yang sekarang sudah saya pakai sekitar 8 bulan. Ini alasannya kenapa. Untuk teman-teman yang baru mulai kenal Insight Web Academy, dengan Hora, saya chairman dan co-founder daripada Insight Web Academy, sebuah platform yang visi kita itu adalah ini platform untuk orang-orang yang mau belajar dan berkembang berbasis teknologi dengan inspirasi dari local wisdom. Itu yang menjadi ide kita di sininya. Mungkin saya akan mulai sedikit cerita dengan kenapa kok beli Fitbit ya, Fitbit Charge 5. Sebenarnya saya mulai memakai produk Fitbit itu sebelumnya dengan Fitbit HR ya, tahun 2016-2017. Setelah itu on off pakainya. Saya memang ngelihat itu ada gunanya sih. Cuman waktu itu kalau nggak salah saya akhirnya nggak pakai lagi gara-gara ini ya. Gara-gara kadang-kadang masalah dengan sync-nya, kemudian masalah dengan baterai atau apa gitu. Di saat saya mau pakai, baterainya ternyata habis, kemudian sering lupa ngecas, akhirnya saya meninggalkan Fitbit, waktu itu Fitbit HR ya. Sedangkan sekarang dengan Fitbit Charge 5, saya beli lagi, itu terutama karena displaynya dia kan udah bisa indikator baterai, kemudian ada jauh lebih cantik lah, dan kalau dipakai itu memberikan kesan saya ini suka olahraga, karena pada dasarnya saya nggak suka olahraga. Kemudian kita tahu ya, selama kita work from home, itu kan kita mengembangkan suatu lifestyle baru ya, lifestyle yang kita lebih, kalau untuk saya sih lebih suka olahraga, punya kebiasaan jalan pagi, segala macam. Nah, sekarang kita mulai kembali lagi ke work from office nih. Nah, itu saya takutnya kebiasaan olahraga saya, kebiasaan yang baru mulai berkembang, ini nanti jadi hilang. Karena itu saya butuh alat bantu nih. Saya ingat waktu masih pakai Fitbit HR, Fitbit HR, waktu itu saya cukup sering olahraga kayaknya. Kita selalu melihat counter ya, berapa langkah segala macam. Nah, saya beli yang Fitbit Charge 5. Sebelumnya waktu itu saya sempat compare dan sempat beli juga, nyoba Xiaomi Band 6. Saya sempat nyoba juga Amazfit, tapi akhirnya yang Fitbit ini yang saya paling suka, terutama karena desainnya ya. Saya kalau pakai itu kerasa, oh ya saya ini olahraga. Kemudian kalau saya ngelihat, saya ngerasa diingatkan, kamu udah olahraga belum? Langkah kamu berapa? Saya waktu itu sempat rata-rata per hari itu 10.000 langkah ya di dalamnya dengan bantuan Fitbit HR ini. Nah, nanti pertanyaannya, kenapa kok akhirnya saya pindah ke Apple Watch? Oh ya, satu lagi yang saya lupa. Yang alasan terkuatnya waktu itu membeli Fitbit Charge HR karena fungsi sleep trackernya dia. Dari review-review di YouTube dibilangnya fungsi sleep trackernya Fitbit HR itu salah satu yang terbaik. Dan saya selain olahraga juga masalah tidur. Bagaimana dengan sleep tracker itu bisa bantu saya untuk tidur lebih teratur, tidur lebih nyenyak, dan ujung-ujungnya nantinya bisa lebih produktif. Ya, buat saya yang menarik ya, setelah saya coba riset lebih jauh di YouTube dan di Google Search, ternyata ya Fitbit dalam artian tracker, smart band tracker, itu adalah awal suatu industri baru yang sekarang namanya wearable technology ya.
Nah, kalau di dalam wearable technology kita bicara tentang smartband, smartwatch, itu ada 6 fungsi nih yang saya ketemu. Ada beberapa dari mereka saya kadang-kadang pakai, ada beberapa yang tidak terlalu pakai. Yang pertama tentunya ya, waktu Fitbit di-create itu kan kita bicara tentang fit and fun ya. Fit and fun, kemudian idenya adalah bagaimana olahraga itu bisa menjadi lebih fun lah. Baik untuk orang yang mau tahu tracker, kemudian dia bisa pamer-pamer ke temennya dia, dan dengan itu dia bisa lebih semangat. Itu kan kalau kita lihat fungsi yang paling baru dari Apple Smartwatch 8, itu kan lebih pada kita bisa compare dengan orang, kita bisa compare dengan kita bisa compare dengan saudara kita gitu kan di dalamnya. Kemudian health, itu kan fungsi yang paling baru ya, dengan waktu di periodenya work from home itu kan ngukur oksigen, ngukur EKG, sampai dengan nantinya tema tidur nih, sleep tracker di sananya. Dan tentunya ini cukup berhasil juga ya, bahwa smartwatch itu kan kelihatannya indah, keren, bisa ganti-ganti, sehingga modest, termasuk unsur kayak social image. Fungsi berikutnya itu yang kita bilang dengan istilah connectedness ya, artinya dengan kan ada juga yang bisa pakai SIM card ataupun pada saat terhubung dengan handphone, dia membantu kita tidak perlu ngeluarin handphone gitu, bisa nelpon dari sini, bisa ngobrol dengan telepon dari sini, ataupun fungsi kayak semacam notification ya. Yang ada 2 fungsi lagi nih tambahannya. Sekarang dengan semakin canggihnya, terutama kalau kita bicara tentang produknya Apple atau produknya Samsung yang flagshipnya, itu fungsi entertainment ya. Beberapa game, simple game segala macam itu mulai ada. Dan tema kita hari ini, kita bicara tentang productivity. Ya, kalau kita bicara tentang productivity, gawe teknologi, rumah gawe kan ada 5 komponen ya, di mana kalau kita bicara tentang smartwatch atau contoh dengan Apple Watch 8, ini kan kayak di tengahnya suatu teknologi yang seperti saya ini kebutuhannya akhirnya beli, itu kan ada hubungannya dengan lifestyle saya kan. Lifestyle dengan adanya berjalannya umur, kita mau tetap hidup sehat, oh ya saya butuh reminder supaya saya lebih mau olahraga segala macam. Itu kan ada di bawahnya ya, sesuai dengan teknologinya, sesuai dengan gaya lifestyle yang sedang kita ikutin. Dan ternyata ini cocok, mempersiapkan kita ke masa depan. Kemudian yang namanya jam, tracker, itu kan kita bicara tentang time aspect ya, aspek waktu daripada gawe. Yang mana yang namanya waktu itu kan kita bicara waktu adalah uang, yang berarti kan kita mau tahu nih waktunya, measurementnya. Kalau saya spend kayak misalnya saya lagi berusaha dengan stylenya Apple Watch, itu kan kita bicara bahwa pokoknya tiap hari olahraganya 20 menit di dalamnya. Kemudian waktu juga saya lebih bisa kayak timingnya ya, pakai alarm, kemudian pakai kalau mau ke pertemuan penting segala macam, itu bisa dibantu dengan dicatatnya ini. Kemudian tadi saya sempat cerita dengan fungsi kayak semacam extended memory ya, dengan saya belajar sedang mencoba menerapkan yang dibilang second brain. Kan berarti kan space kan. Sekarang saya bisa brainstorming, saya bisa mengingat, saya punya extended memory yang selalu saya bawa gitu dengan adanya Apple Watch ini. Yang ketiga kita bicara tentang connectedness kan. Ini kan bantu banget untuk selalu stay connected ya dengan segala macam notification, termasuk nantinya handphone kita nggak perlu dikeluarin, kemudian kita bisa ngomong di sini sih di dalamnya ya, kan bisa pakai earphone segala macam di dalamnya. Oke, kalau kita cerita sedikit ya, setelah 3 bulan saya pakai ini, apa yang saya rasakan sebagai keunggulannya memakai Apple Watch 8 ya, dibandingkan dengan Fitbit Charge 5. Dimana kalau boleh dibilang saat ini ya, terutama 3-4 minggu terakhir ini, saya mulai pakainya gantian nih. Fitbitnya saya tetap pakai, kemudian kemudian Apple-nya juga saya pakai. Utamanya sih kadang-kadang saya lupa ngecas ya, jadi selalu ada satu yang bisa sebagai cadangan. Di samping itu kadang-kadang saya juga suka tetap pakai Fitbit karena smartband itu tetap kesannya tuh lebih ringkas ya, lebih ringkas. Dan kalau memang benar waktu itu saya hanya butuhnya untuk melihat jam, kemudian butuhnya untuk tracker, fitness tracker segala macam, saya kadang masih tetap memakai yang Fitbitnya. Tapi yang Apple-nya sendiri yang saya rasa saya suka banget, ini yang tema productivity ini. Ini yang sesuatu yang mungkin smartband agak lebih sulit untuk memakainya. Dua-duanya secara function dalam artian fit and fun, untuk tracker kita olahraga,
kemudian untuk cek-cek beberapa kesehatan yang heart rate, EKG segala macam, saya tidak terlalu melihat ada bedanya ya. Pada saya ya ada apps-nya segala macam, tidak terlalu beda lah. Saya juga pakai ini timbangan yang punyanya Xiaomi ya. Dengan itu kan dia bisa sinkron, lebih enak. Jadi kita tahu tentang berat badan kita. Fungsi itu juga saya pakai. Tapi kalau tentang tema productivity sendiri, yang tidak bisa dikalahkan tuh yang saya suka banget dengan Apple Watch ini, terutama mungkin Apple ecosystem ya. Dalam artian tetap aja loh, Fitbit itu butuh waktu untuk sinkronisasi. Sedangkan Apple ini, saya kembali dari olahraga, masuk rumah, begitu ini ketemu dengan iPhone saya, kurang lebih dia udah sinkron. Dan sekarang ini saya lagi belajar tema second brain. Jadi yang dibilang kan ya dengan proses berumur ya, kadang-kadang kita sering lupa ya. Yang saya kerjakan dengan YouTube ini kan butuh banyak kreativitas tuh. Tiap minggu kita produce 2 video ya di Insight Web Academy, kemudian di Reka Baru Channel. Itu kan butuh ini ya, otak ini selalu ide-ide baru apa. Dan saya tipenya sewaktu saya olahraga pagi, biasanya saya small jogging dan walking sekitar 20-40 menit. Itu adalah satu periode yang saya sangat produktif biasanya. Banyak muncul ide-ide baru. Nah, saya ngeliat juga dengan usia tuh sering lupa gitu. Jadi dengan fungsi ini, saya setiap kali punya ide baru, saya langsung aja voice note, saya ngomong. Atau kalau enggak, fungsi dictation-nya, saya pakai apps-nya, pakai reminder, saya langsung ketik di sana, di dalamnya. Itu produktif. Karena nanti begitu ketemu handphone, tinggal saya bagi-bagi nih ke teman, terutama ke tim ya, langsung bagi-bagi ke tim, dan itu sangat membantu. Sama yang kedua, biar gimana ya, watch face-nya Apple itu enak loh. Dia punya tipe-tipe tertentu, dan tipe-tipenya ini akhirnya ada hubungannya dengan ini. Kita untuk olahraga, kita untuk meeting, kita untuk tidur, kita untuk acara social gathering. Face-nya kan bisa pindah-pindah ya, ganti-ganti. Dan di tiap face itu tombol-tombolnya bisa diganti gitu. Itu yang saya suka ya di dalamnya. Ketiga, fungsi reminder untuk ngatur waktu ya. Jam berapa kita ada urusan apa, ritme tertentu yang dia bisa meremind. Itu yang di Apple ini lebih enak. Lebih enaknya dalam artian kita ngatur di sininya juga bisa gitu. Kalau Fitbit kan agak sulit ya. Semuanya harus diatur dengan handphone, dan handphonenya harus disinkron. Itu agak ribet juga. Kalau yang ini langsung gitu, langsung to the point. Yang berikutnya lagi yang saya sering pakai saat ini adalah ya, saya sering kadang-kadang naruh handphone kemudian lupa handphonenya di mana. Dengan ini kita bisa langsung ketemu handphonenya ada di mana. Satunya lagi yang terkadang saya pakai, karena kita sering buat YouTube ya, karena ada YouTube kita juga yang kita coba. Dan kalau saya sendirian, fungsi yang kita bisa remote control kamera handphone kita. Itu saya sering pakai. Yang lainnya lagi kalau terkait dengan productivity, mungkin tadi sempat saya cerita tentang connectedness ya, notification. Awalnya sih saya kira wah nggak enak loh notification itu. Tapi kalau yang smartwatch, ini notification-nya itu banyak yang bisa kita atur. Sehingga notification-nya itu lebih terarah ya. Nggak semua misalnya message masuk itu akan dia membuat menjadi notification di sini. Yang terakhir agak sedikit kayak extended memory sih. Di sini kita bisa nyatet. Di sini kita bisa kasih catatan-catatan tertentu, voice memo. Jadi ada info-info penting, itu akhirnya nggak perlu buka handphone sih di dalamnya. Ini nanti kan pertanyaannya kan, memang fungsinya antara smartwatch dan handphone, orang-orang mulai bilang ya, suatu saat mungkin nanti handphone ini juga fungsinya akan dipertanyakan nih, karena banyak fungsi yang smartwatch semakin canggih, semakin bisa. Itu aja teman-teman semuanya. Semoga sedikit sharing ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman bagaimana kita bisa stay produktif dengan bantuan teknologi yang ujung-ujungnya ini mempersiapkan kita sebagai pekerja masa depan.